Ya, kembali lagi di Lunch Talk pemirsa dan masih membahas terkait dengan uh, pasien OTG dirawat di hotel. Nah, ini Pak Krisnadi, ini kalau tadi kan memang sudah sedikit menyinggung tentang fasilitas seperti itu ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi, lebih detail lagi Pak. Seperti apa perbedaan fasilitas kesehatan pada hotel yang dibayarkan oleh pemerintah dan kepada hotel yang dibayarkan oleh pribadi untuk pasien OTG? Oke, sebenarnya secara prinsip sama bahwa dua jenis hotel tadi, baik dibayar oleh pemerintah ataupun dibayar sendiri, sama-sama harus menjalani protokol kesehatan. Bedanya adalah kalau mereka yang datang ke hotel-hotel bintang 2, bintang 3 yang sudah ditunjuk pemerintah untuk pasien OTG, jelas itu protokol kesehatannya akan sangat ketat, tidak ubahnya seperti Wisma Atlet Kemayoran. Bahkan kita pun akan dikawal oleh petugas TNI Polri di depannya gitu. Nah, sedangkan untuk hotel-hotel yang berbayar sendiri, dalam arti kata si tamu yang berbayar sendiri, memang mereka kan belum tentu OTG. Bisa jadi mereka memang mau mengucilkan diri sendiri aja di hotel dengan waktu seminggu, sebulan, dan sebagainya. Jadi kembali lagi, belum tentu mereka OTG. Mereka mau ikutin paket yang dijual oleh pihak hotel. Nah, tentu syarat detailsnya, karena ini sekarang memang masih dikumpulin, masih direview oleh tim Satgas Covid juga. Jelas akan ada perbedaan, tidak seketat yang pasien OTG yang tadi dititipkan di bintang 2-3 itu, tapi sampai seberapa ketatnya sekarang dari pihak Pemprov DKI pun sedang mengcompile data-data tadi itu. Baik, Pak Krisna. Jadi kalau yang untuk pasien OTG tadi kan di hotel bintang 2 dan 3 seperti itu. Apakah ini nanti hotel ini akan istilahnya di label atau di blok seperti itu dan pasien dan tamu reguler tidak bisa ke situ atau seperti apa, Pak? Oke, untuk hotel-hotel yang menerima pasien OTG yang sudah lolos kualifikasinya, jelas mereka ada ya di label seperti dibilang di label sebagai hotel OTG dan di blok 1 hotel tadi. Nah, sehingga tamu-tamu atau tamu-tamu reguler pun tidak akan menyentuh hotel tadi. Itu udah pasti. Karena mereka tidak ubahnya seolah-olah perpanjangan tangan dari Wisma Atlet Kemayoran. Jadi orang tamu biasa mau masuk pun nggak bisa gitu. Jadi akan dijaga dan cukup ketat. Karena memang yang sedang dirawat itu bukan tamu yang sedang jalan-jalan, tapi tamu OTG yang sedang mengurung diri di dalam kamar. Nah, itu adalah suatu yang membedakan dengan hotel-hotel yang beroperasi kepada tamu-tamu reguler, namun mereka mau mengurung diri di dalam hotel. Baik. Iya, Pak Krisnadi, ini terakhir nih, kalau misalnya Anda melihat sendiri Pak, kira-kira siapkah ini hotel-hotel di DKI Jakarta ini untuk menampung pasien COVID-19? Meski para pasien ini harus membayar biaya hotel mungkin. Kalau bicara siap, ini tadi yang bayar sendiri ya, pertanyaannya ya Rolando ya? Iya. Kalau bicara siap, saya yakin siap. Karena pelayanan di hotel-hotel tersebut dengan berbagai beda kelas itu tentu sudah siap untuk menerima tamu. Di sini saya nggak mau sebut pasien, tamu yang memang mau mengucilkan dirinya di hotel. Nah, tinggal persyaratan medis apa yang harus dipersiapkan. Kalau mendadak tamu yang tadinya sehat, mendadak dia tidak sehat misalnya. Nah, ini perlu tentu ada persyaratan yang harus kerjasama dengan para medis, dengan rumah sakit rujukan terkait, dan juga mengikuti serangkaian protokol di dalam hotel tadi. Ambil contoh, para karyawan tentu harus juga udah lolos tes dari pihak Satgas Covid. Baik, Pak Krisnadi, paling terakhir ini, nah mungkin ada saran atau masukan dari Anda atau ya sebagai closing statement terkait dengan isolasi mandiri di hotel ini Pak sebagai Ketua PHRI. Bagi kami, ini tentu bukan suatu keinginan kami, kita senang menerima pasien-pasien luberan dari Wisma Atlet Kemayoran. Kembali lagi kami berpartisipasi
dari sisi kemanusiaan dan juga ikut berpartisipasi pada bangsa ini yang sedang mengalami pandemi COVID. Kalau misalnya Wisma Atlet Kemayoran dan juga Rumah Sakit Rujukan bisa mencukupi, mengakomodir para pasien OTG tadi dan tidak menyewa tempat hotel kami juga berterima kasih. Berarti alhamdulillah pandemi di Jakarta menurun gitu ya. Namun sebagai pengusaha di bidang hotel, kami sekali lagi ikut mau berpartisipasi di dalam menangani pandemi COVID yang cukup aduhai sekarang ini. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Krisnadi atas informasinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk dan kita doakan agar pandemi ini bisa segera berakhir ya Pak Krisnadi. Ya, terima kasih dan pemirsa demikian tadi pembicaraan kita bersama dengan Pak Krisnadi, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk DKI Jakarta. Pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali masih di Lunch Talk.